Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di topik psikologi ini, yaitu mengenai stres. Kira-kira adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan stres? Nah, tentu saja kita semua pernah mengalami yang namanya stres. Karena stres merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh stresor. Adanya stresor ini mengancam dan mengganggu kemampuan individu dalam menanganinya. Kita dapat merasa terancam karena situasi-situasi tersebut membuat kita tidak nyaman. Nah, menurut Hans Selye, konsep ini dikenal dengan General Adaptation Syndrome yang mana memiliki 3 tahap, teman-teman. Yang pertama adalah alarm, yaitu pertama kali tubuh kita merasakan sensasi tidak nyaman itu. Kemudian resistance, yang kemudian dilanjutkan dengan poin yang ketiga yaitu exhaustion. Pada saat resisten, seolah-olah kita sudah terbiasa dengan keadaan tidak nyaman tersebut. Walaupun sebenarnya tubuh kita itu tetap memproses loh teman-teman bahwa keadaan atau situasi tersebut itu membuat kita tidak nyaman. Sehingga di tahap yang terakhir itu adalah situasi di mana boleh dibilang kita mengalami kondisi tumbang begitu ya. Karena kita sudah sangat lelah menghadapi stresor-stresor itu secara terus-menerus. Oke, dari mana sih kita bisa mengetahui bahwa situasi itu adalah situasi yang memicu stres? Ya, di dalam pikiran kita memiliki proses penilaian kognitif atau disebut dengan cognitive appraisal, yaitu di mana individu memiliki kemampuan untuk menginterpretasi peristiwa di dalam kehidupan mereka sebagai boleh dibilang pertama itu adalah hal yang berbahaya, hal yang mengancam, atau hal yang menantang. Dari penilaian ini, kemudian individu akan menelisik dia memiliki sumber daya apa ya untuk dapat mengatasi hal-hal yang mengancam tersebut. Proses penilaian kognitif tadi ada 2 tahap teman-teman. Yang pertama adalah disebut primary appraisal. Sebagaimana namanya, primary appraisal ini muncul pertama kali, yaitu initial evaluation atas sebuah peristiwa. Nah, peristiwa tersebut akan dimaknai dalam 3 kelompok ini, teman-teman. Yang pertama adalah irrelevant, yaitu bila peristiwa tersebut kita nilai tidak berkaitan dengan kita, maka kita akan cenderung mengabaikannya. Yang kedua, bahwa peristiwa tersebut relevan tetapi tidak mengancam atau tidak membahayakan sehingga kita pun akan biasa aja begitu ya merespon stimulus tersebut. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan penilaian bahwa situasi tersebut mengancam, membahayakan atau stressful. Nah, ketika kita berada dalam poin yang ketiga ini, maka kita akan menindaklanjutinya teman-teman, yaitu dengan secondary appraisal. Oke, ini dia secondary appraisal. Nah, secondary appraisal tadi datang setelah primary appraisal ya, teman-teman. Nah, merupakan evaluasi terhadap sumber daya yang kita miliki ketika kita menghadapi stres. Nah, kita akan menentukan seberapa efektif sumber daya yang kita miliki tersebut guna mengatasi peristiwa stresor tersebut. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menghadapinya seorang diri, maka misalnya saja kita akan meminta bantuan kepada pihak lain atau kita melakukan cara-cara yang lain untuk dapat menyelesaikan kondisi tersebut. Ya, intinya disebut sekunder karena datangnya setelah penilaian primer tadi ya. Oke, setelah kita paham tadi definisi stres, kemudian bagaimana kita mencerna kondisi atau situasi di sekitar kita, apakah itu stressful atau tidak, maka kita lanjutkan bahasan pada di sini adalah sumber-sumber dari stres itu sendiri. Oke teman-teman, yang pertama adalah frustration atau frustrasi. Teman-teman pasti semua pernah memiliki keinginan yang sangat kuat ya. Oke, apa yang terjadi ketika teman-teman tidak bisa memenuhi keinginan itu?
Ya, betul sekali. Muncul perasaan kecewa, muncul perasaan sedih, muncul perasaan marah juga ya, kemungkinan ya. Dan terutama frustrasi ini adalah rasa marah kita, rasa kecewa kita yang kita tunjukkan ke dalam diri kita sendiri karena kita tidak berhasil mencapai sebuah tujuan atau hal yang kita inginkan sendiri. Sehingga situasi itu menyebabkan kita mengalami frustrasi. Sumber stres yang kedua adalah internal konflik. Internal konflik muncul ketika di dalam diri kita ada banyak pertimbangan ya, minimal 2 begitu ya, ada 2 atau lebih pertimbangan-pertimbangan atau hal yang mengarahkan kita. Di sini ada motivasi, ada dorongan-dorongan perilaku begitu ya, yang kesemuanya itu menuntut untuk kita penuhi begitu. Jadi kondisi internal konflik ini menyebabkan kita mengalami kebimbangan teman-teman. Kita bingung, kita mau memilih yang mana untuk dilakukan. Oke, ini ada 3 tipe konflik ya teman-teman. Ada approach konflik, yang mana kita tuh berada dalam 2 atau lebih situasi yang sebenarnya itu sama-sama menyenangkan. Tetapi karena berada dalam situasi yang bersamaan, maka kita juga akan mengalami kesulitan untuk memilih yang mana duluan nih yang akan kita ambil atau yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah avoidance conflict. Nah, 2 atau lebih hal yang sedang kita hadapi itu tadi yang membuat kita bimbang, sebenarnya itu adalah semuanya hal yang tidak kita inginkan atau hal yang tidak kita suka atau hal yang membuat kita merasa terbebani. Namun, karena itu adalah sifatnya misalnya mandatori gitu ya, karena itu wajib, karena itu merupakan suatu ketentuan begitu, sehingga mau tidak mau kita harus tetap melakukannya. Nah, kita akan mengalami kebimbangan juga nih, mau melakukan yang mana terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah approach avoidance conflict. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena juga dalam situasi atau dalam kurun waktu yang bersamaan. Kita menghadapi situasi yang itu sebuah kewajiban harus segera dilakukan, tetapi sebenarnya kita tidak terlalu sukai, namun di lain pihak kita menginginkan untuk melakukan suatu hal yang mana itu dapat mengganggu proses kita menjalankan kewajiban tadi. Nah, semuanya bikin galau ya ternyata. Kita lanjut ya, yang ketiga adalah change. Nah, teman-teman, coba kalian ingat kembali nih perjalanan kehidupan kalian dari sejauh yang kalian bisa ingat. Mulai dari kapan kira-kira? Ketika kalian berusia 3 tahun? Atau ada yang 2 tahun mungkin ya? Atau masih ingat waktu kalian TK? Ya, ketika teman-teman mengingat masa kecil kalian dengan kalian saat ini, kira-kira kalian adalah orang yang sama atau orang yang berbeda? Oke, tentu untuk identitas kalian tidak akan mengalami perubahan ya. Misalnya kalian putra dari Ibu X dan Bapak Y. Nah, itu akan tetap sama sepanjang kalian hidup. Namun, kalau kalian perhatikan, tentu saja secara fisik kalian mengalami perubahan. Dulu masih kanak-kanak, nah sekarang sudah ganteng dan cantik seperti ini. Oke, itu dari sisi fisik aja ya. Artinya, kita pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi perkembangan mental kita dan kondisi psikologis kita juga. Perubahan di dalam hidup adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Namun demikian, perubahan-perubahan itu dapat kita antisipasi, dapat kita cermati untuk kita melakukan yang namanya penyesuaian diri atau kita sebut dengan adjustment. Setiap perubahan-perubahan itu ya akan membuat kita perlu untuk menyiapkan proses penyesuaian kembali dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah pressure atau tekanan.
Nah, pressure atau tekanan ini melibatkan ekspektasi atau tuntutan pada individu untuk berlaku atau mencapai standar tertentu, yang mana standar ini ditetapkan oleh pihak eksternal. Nah, pressure ini dapat dibagi menjadi dua subtipe. Yang pertama adalah pressure to perform, yaitu ketika harus mencapai prestasi tertentu, achievement tertentu, atau standar tertentu tadi. Dan yang kedua adalah pressure to conform. Ketika kita tidak bisa untuk menjadi diri kita sendiri, artinya kita harus mengikuti rules atau aturan-aturan atau keseragaman yang ada di sekitar kita. Nah, kondisi-kondisi ini akan memunculkan tekanan pada diri individu. Oke, teman-teman sudah paham ya tadi sumber-sumber stresor itu? Keempat hal tadi adalah situasi yang sangat mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah terbebas dari keempatnya. Kita pasti memiliki keinginan pribadi, ya kan? Kemudian kita pasti akan mengalami perubahan. Kita pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita pasti berada sebagai posisi submisif atau kita memiliki kekuatan lain yang berada di atas kita. Sehingga kalau tadi yang di awal saya sampaikan, apakah ada orang yang bebas dari stres? Tentu saja tidak ada. Ya, yang dapat kita lakukan, yang dapat kita upayakan adalah bagaimana kita bisa mengelola stres tersebut. Untuk bisa mengelolanya, kita perlu paham bagaimana sifat dari stresor itu. Yang pertama adalah acute stressor. Stresor yang akut ini durasinya relatif singkat ya teman-teman. Jadi dia tiba-tiba datang dan menyerang begitu. Namun demikian karena sifatnya yang singkat ini maka akan lebih mudah diatasi karena punya titik akhir yang jelas. Yang kedua adalah chronic stressor. Stres kronis ini lebih mengancam dan dirasakan lebih berat bagi individu karena durasi waktunya yang sangat lama. Bisa jadi pada pertama kali menghadapi kita tidak merasa terbebani oleh hal tersebut. Namun karena ia terjadi berlarut-larut dalam kurun waktu yang lama, pada akhirnya juga akan membuat kita kelelahan. Yang ketiga adalah anticipatory stressor. Nah, teman-teman, anticipatory stressor ini seringkali kita alami ketika kita merasa cemas akan sesuatu yang belum terjadi. Kita ketakutan ya, meskipun hal itu belum ada di hadapan mata kita. Anticipatory stressor ini merupakan sumber stresor ya, sifat stresor yang itu seringkali kita temui, bahkan seringkali kita buat-buat sendiri. Kalau teman-teman sering dengar ada istilah overthinking, ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Halnya belum terjadi, namun kita sudah merasa sangat cemas terhadap hal atau peristiwa itu. Oke, teman-teman, saya tadi sempat menyinggung mengenai bagaimana kita penting sekali untuk bisa memanage stresor ya, sehingga kita bisa mengelola kondisi stres kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi dampak dari stres itu ketika tidak ditangani. Ada dampak langsung, yaitu misalnya karena kita merasa terancam ya secara terus-menerus, maka itu akan mempengaruhi juga kelenjar adrenalin di dalam tubuh kita yang memproduksi banyak kortisol. Sehingga hal ini menyebabkan metabolisme di tubuh kita terganggu dan kemudian ada perkembangan-perkembangan sel yang menjadi tidak lazim. Ketika teman-teman membiarkan problem itu berlarut-larut tidak ditangani, maka ia akan menjadi stres yang sifatnya intens dan kronis. Stres yang intens dan kronis dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh loh. Kemudian dapat menyebabkan kelelahan dan ini secara berkepanjangan dapat merusak struktur otak kita, yaitu di bagian hipokampus yang mana itu berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk mengingat sesuatu. Nah, teman-teman coba deh direfleksikan ketika kalian merasa panik atau merasa cemas atau merasakan reaksi stres yang lainnya, kira-kira apakah kalian menjadi mudah lupa? Ya, barangkali itu adalah salah satu tandanya ya.
Kemudian ketika sistem kekebalan tubuh itu melemah, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk terserang penyakit. Itu tadi adalah dampak langsung dari stres. Nah, dampak tidak langsungnya seperti apa? Dampak tidak langsungnya adalah ketika kita menghadapi stres, maka kita rentan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang beresiko. Misalnya, kalau kita lagi ada masalah, terus kita pendam sendiri, nggak cerita, mungkin kita akan tergoda untuk misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol, atau coba-coba pakai narkoba gitu ya, biar merasa happy atau biar masalahnya seperti terasa hilang. Padahal sebenarnya tidak loh. Atau bisa juga ketika kita merasakan emosi yang intens begitu karena ada misalnya apa ya, pertengkaran dengan seseorang gitu ya. Ketika kita marah, kemudian kita naik motor nih ya, terus jadi ngebut gitu. Kita tidak awas terhadap kondisi jalan yang ada sekitar kita. Nah, kita bisa jadi celaka teman-teman karena ya mengalami kecelakaan gitu ya misalnya karena kita tidak bisa fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Oke deh, itu tadi penjelasan mengenai stres. Pada materi berikutnya, kita akan lanjutkan bahasan mengenai penyesuaian diri ya. Jangan lewatkan kesempatan belajar ini. Sampai jumpa.